Wardah Friends, thank you banget nih sebelumnya semua udah hadir di sini malam ini nih. Ini adalah kelas Mandarin perdana ya di Kwanda ya. Jadi wah sangat excited banget nih. Nah tadi aku udah dikenalin juga ya, boleh panggil aku Kak Disa, atau kalau di kelas Mandarin boleh banget panggil aku dengan sebutan Disa Laoshi gitu. Laoshi itu adalah guru dalam bahasa Mandarin. Jadi kalian boleh banget sebut aku Disa Laoshi gitu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang, bener gak? Oke, jadi setelah kita perkenalan, boleh mungkin kita mulai aja kali ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih, Laoshi? Nah, kalian bisa dilihat ya di PPT hari ini, kita ada 3 jadwal nih hari ini, teman-teman. Kita ada Reshen, yang artinya adalah pemanasan. Nah, yang kedua itu adalah Shangzi, itu artinya kosakata. Dan yang ketiga kita mau pelajarin adalah Lianxi, yaitu latihan. Nah, di sini mungkin masih pada bingung ya, belum kebayang sebenarnya Mandarin itu seperti apa sih, kita mau belajar kayak gimana sih Laoshi gitu kan. Nah, jadi boleh dilihat nih teman-teman di sini. Pertama kita mau belajar tentang pemanasan. Nah, ini bisa banget nih bagi teman-teman yang sama sekali blank nih tentang bahasa Mandarin. Di sini Laoshi bakal ngajar nih bahasa Mandarin dari awal. Oke? Udah siap belum semuanya? Siap ya? Bisa dilihat di sini. Pertama, yang paling penting dalam bahasa Mandarin adalah nada. Gitu. Jadi di setiap bahasa Mandarin ini ya, kata-kata bahasa Mandarin itu ada nadanya. Jadi setiap kalian berbicara, setiap kalian ketemu bahasa kosakata baru, itu pasti akan ada nada gitu. Nah, tenang aja, nadanya di Mandarin itu nggak sebanyak nada ketika di musik kah atau mungkin di bahasa-bahasa lainnya ya. Nada di bahasa Mandarin itu dasarnya ada 4. Nah, Lausa pengen ajarin nada dulu pertama, tapi kalian jangan salah fokus ya di gambar laki-laki di sini ya. Jadi Lausa ilangin dulu. Oke, jadi sekarang kita lebih fokus. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nada 1, ini kalian bisa lihat yang garis biru. Nada 1 tinggi datar. Cara bacanya gimana sih Lausa? Kita ambil dari kata A aja ya di sini. Yang ada di sebelah kanan, A datar. Seperti apa bacanya? Seperti ini. A datar, seperti itu. Masih gampang ya, datar. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu A dengan nada 2, yaitu yang naik. Kalian bisa lihat di sini, yang warna oranye ini ya, tinggi naik. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah A, seperti itu. Nah, jadi kalian boleh banget ya, sekarang kan lagi pada di rumah atau dimanapun, kalian tuh boleh banget sambil ngikutin Laoshi ya. Jadi ini tuh memang nggak bisa didengar aja, tapi kalian juga harus latihan sendiri nih teman-teman gitu. Nah, nada ketiga, kalian bisa lihat nada ketiga itu yang warna hijau di sini gelombang. Dari tandanya aja di sebelah kanan ini ya, yang ketiga itu adalah seperti ini ya, seperti turun naik. Jadi cara baca gimana? Tentu saja seperti ini. A, gitu. Nah, terus yang terakhir nada keempat itu turun, yang warna kuning ini ya, bisa dilihat. Nah, warna turun itu seperti apa sih nadanya? Itu seperti ini. A, gitu. Nah, jadi memang yang nada keempat itu pasti lebih cepat, karena gimana pun kalau turun gitu yang merosot, pasti kan lebih cepat ya kesannya. Oke, kita ulang dari nada 1 sampai nada 4, seperti apa? Seperti ini. A, seperti itu teman-teman. Kalian coba ya ulangin di rumah. Nada 1 kayak gimana? A. Nada 2 seperti apa? A. Nada ketiga? A. Dan terakhir A. Gitu teman-teman. Sampai di sini lumayan paham ya. Maksudnya cara baca nada dan melihat seperti apa sih nada, dan kalian coba-coba di rumah ya. Boleh banget kalian menggunakan misalkan kepala kalian ikut goyang atau tangan kalian ikut goyang, gerak segala macam, itu boleh banget. Karena memang di sini harus banyak-banyak latihan gitu. Oke, setelah nada nih, langsung pengen jelasin kenapa sih nada di dalam Mandarin itu penting banget dan kenapa sih kalian harus tahu. Nah, jadi di setiap kata itu ketika nadanya berbeda, artinya tuh juga berbeda banget. Berbeda bisa jauh banget bedanya gitu. Nah, sekarang langsung kasih contoh, kalian bisa lihat di PPT-nya ini. Jadi nomor 1, nada ke-1 ma gitu. Cara bacanya ma. Artinya apa sih ma dalam nada 1 itu? Artinya adalah ibu, mama gitu. Cara bacanya mama gitu. Nah, nada kedua kalian bisa lihat yang kotak merah ini. Ma gitu kan? Apa artinya? Artinya adalah katak atau kodok. Kalian kebayang nggak sih misalnya kalian nih manggil ibu kalian dengan nada 2 gitu, ma,
wah bisa dimarahin nih kalian nih, ya nggak teman-teman? Nah, makanya jangan sampai salah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Cara bacanya gimana nada ketiga, teman-teman? Maah, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sesuai gambar adalah kuda, gitu. Nah, yang terakhir, ma dengan nada 4. Cara bacanya gimana? Coba dipraktekin dulu sendiri-sendiri di rumah. Oke, ma. Artinya apa sih nada keempat ini? Artinya adalah marah, gitu. Jadi kalian kebayang nggak sih ketika kalian salah nada ngomong dengan orang gitu ya, kalian mungkin akan kena amarah gitu dari orang-orang yang mendengarnya gitu karena nadanya berbeda, artinya berbeda. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau kalian misalnya membaca gitu ada kanjinya, kelihatan banget ya bedanya gitu karena kanjinya tuh sangat berbeda banget. Tapi kalau kalian ngomong itu ya makanya harus dihafal gitu. Di sini nanti Lause sembari ajarin, sembari memberikan tips and trick ya, cara kalian menghafal, cara kalian bisa nyangkut gitu di otak kalian gimana sih sebenarnya Lause kenapa nadanya banyak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Setelah nada ini tentu aja ada alfabet konsonan yang nggak seperti kita kalau di Indonesia tuh ada A, B, C, D, seperti itu. Nah, kalau di Mandarin itu segini ya, kalian bisa lihat nih di layar kalian. Nah, sebelum itu lagi-lagi kita hilangin dulu ya gambar lelaki ini, biar kalian fokus nih belajarnya ya, jangan nggak fokus, oke? Nah, kita coba baca dari baris pertama ya. Di sini lah, segedein dulu di sini. Nah, kalian bisa lihat jadi di atasnya itu yang B, P, M, F itu adalah kata-katanya ya, kata-kata dalam bahasa Mandarin. Nah, yang dalam kurungin di dalam itu adalah cara bacanya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa lebih mudah memahami, oke? Nah, cara baca B itu di dalam bahasa Mandarin itu dengan P. Jadi ketika B, kalian menemukan kata B, cara baca adalah P gitu. Dan ketika ada P, cara baca gimana dong? Nah, P itu dibaca dengan PH. P gitu. Nah, M sama F itu sama dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika satu baris ini kita coba baca ulang, kita baca bareng ya. P, P, M, F. Sekali lagi. P, P, M, F. Gitu. Sampai sekarang masih bisa paham ya. Kalian boleh banget nih catat atau screenshot ini juga ya. Maksudnya biar kalian bisa latihan lagi. Nah, kita langsung masuk ke yang baris kedua. Baris kedua mirip-mirip nih. Jadi D itu dibaca dengan T. Sedangkan T-nya sendiri dibaca dengan TH. N dan L sama bacanya N dan L. Kita baca bareng-bareng. T, T, N, L. Sekali lagi. T, T, N, L. Gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa dilihat di sini ya. Kalau D itu baca T, tapi ketika T-nya sendiri itu ada tambahan H-nya, ada tambahan angin nih ketika kalian membaca. Kita lanjut ya ke baris ketiga. Ini masih mudah ya. G, K, dan H. G itu dibaca dengan K. Dan K itu dibaca lagi-lagi dengan K ditambah dengan H. Jadi seperti ini. G-nya seperti ini bacanya ke, sedangkan K dibaca dengan ke. Dan H dibaca sama itu H. Gitu. Jadi ke, he. Nah, kalian ikutin ya. Sekali lagi, ke, he, gitu. Oke, kita lanjut ke baris yang keempat. Nah, ini J, Q, dan X. Cara baca J itu gimana sih, Lausher? Cara bacanya itu J itu dengan C ya. Jadi ketika kalian ketemu J, bacanya ada C. Jadi seperti ini. Ci, gitu. J itu baca dengan Ci. Sedangkan kalau Q dibaca dengan J ditambah dengan H nih. Agak susah ya, J dengan H gimana sih bacanya gitu. Nah, bacanya adalah si gitu. Si. Sedangkan X dibaca dengan S, yaitu si. Jadi kalau kita gabung bacanya ci, 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 si. Sorry, sekali lagi. Ci, ci, si. Gitu. Kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di sini kenapa nggak ada dalam kurungnya, Lausher? Gimana cara bacanya? Nih, Lausher kasih tahu tipsnya seperti apa. Nah, ketika kalian ketemu konsonan dengan ada H-nya di belakang, kalian tuh harus mulutnya agak monyongin sedikit ya. Mulutnya monyongin sedikit dan lidah kalian itu di dalam harus dinaikkan ke atas. Tempel ke dalam rongga mulut kalian di atas, tapi jangan kena gigi.
karena nanti yang keluar akan berbeda. Coba ya, sama-sama mulut monyong, lidah ke atas, dan nggak kena gigi. Nah, ZH itu dibacanya seperti ini. Zhi, zhi, gitu. CH dibacanya dengan shi, shi. Jadi ZH itu sebenarnya kalian bacanya dengan mengeluarkan kata C, tapi dengan mulut monyong dan lidah naik ke atas. Sedangkan CH dibacanya itu dengan CH juga, tapi dengan mulut monyong dan lidah naik ke atas. Gitu. Jadi seperti ini kalau ZH, zhi, kalau CH, shi, dan kalau SH, shi, dan terakhir R. R itu dibaca dengan biasa ya, R gitu. Kita baca dari 1, 2, 3, 4. Zhi, shi, shi, R. Zhi, shi, shi, R. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau yang baris ini memang agak sulit ya, karena kita nggak terlalu terbiasa di bahasa Indonesia. Tapi ayo teman-teman, kita harus latihan bareng-bareng, oke? Nah, selanjutnya nih, kita masuk ke Z, C, dan S. Nah, ini juga ada tipsnya nih teman-teman. Kalau yang tadi mulutnya monyong, kalau ini yang nggak ada hanya, kalian tuh harus senyum dulu nih pertama nih ya. Senyum, nanti ketika kalian ngomongin konsonannya, ada udara yang keluar nih dari mulut. Jadi seperti ini. Senyum ya, senyum. Kalian boleh taruh tangan kalian di depan untuk tahu nih kalian sebenarnya keluarin udara nggak sih? Kalau misal keluarin udara ya, ketika kalian berbicara itu berarti benar nih. Jadi, z, c, s. Jadi yang Z seperti ini, z. Yang C, c. Yang S, s. Gitu. Z, c, s. Z, c, s. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Sampai sini udah pusing? Belum dong ya, masih semangat ya nggak sih? Nah, oke. Jadi setelah Z, C, S, kalian lihat nih baris paling bawah itu adalah Y dan W ya. Y dan W ini kata-katanya seperti biasa ya. Y, W gitu. Jadi nggak terlalu susah. Nggak susah bahkan ya, karena ini sama dengan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, sebenarnya untuk pemanasan kita cukup sampai sini ya, karena tadi kita udah belajar, pertama itu belajar nada, dan ini kita udah belajar konsonannya. Kosakata dalam bahasa Mandarin itu adalah shengzi. Nah, setelah kita udah belajar konsonan dan nada, sekarang kalian udah bisa baca sendiri nih. SH bacanya gimana tadi? Agak monyong ya kalau SH ya. Jadi sheng, nada 1, sheng. C-nya, CI-nya nada 2, se. Sheng, se, seperti itu. Jadi monyong dulu, begitu masuk ke C-nya itu senyum ya. Sheng, se, gitu. Sengci itu artinya kosakata. Nah, kalian penasaran nggak sih hari ini tuh kosakata kita temanya apa? Nah, seperti yang kalian udah lihat ya, tadi di pemanasan itu ada gambar laki-laki yang lumayan tampan nih, dan itu adalah pemain di drama Korea Startup. Jadi hari ini Lause pengen banget ngajarin kalian kosakata yang Lause ambil dari startup gitu. Dan kosakata ini mudah banget, jadi kalian ini bisa banget pelajarin masing-masing di rumah, dan kalian bisa dengan teng gitu, langsung kayak, oh oke nih, kayaknya lumayan mudah ya untuk dihafal gitu. Nah, perusahaan startup sendiri itu dalam bahasa Mandarin kita sebutnya Chu Chuang Gongsi gitu. Dan ini mungkin agak sulit ya untuk kalian, jadi boleh banget nih kalian nggak terlalu hafalin dulu, tapi diingat dulu aja gitu. Jadi kalau yang belum pernah nonton atau tahu startup itu drama Korea menceritakan apa sih? Jadi sebenarnya startup itu adalah menceritakan sebuah tim atau kelompok orang nih yang bersama-sama nih untuk membuat perusahaannya gitu, membuat perusahaan baru. Jadi di sini diceritakan kalau mereka tuh kayak berjuang bersama lah, intinya seperti itu. Makanya kita di sini juga harus berjuang belajar bahasa Mandarin. Oke nggak? Setuju ya? Nah, sekarang kita masuk di kosakata pertama. Kosakata pertama adalah tim. Nah, jadi orang 5 di sini di gambar itu adalah satu tim ya. Mereka ini adalah satu tim. Yang ada yang ganteng dan cantik di sini merupakan satu tim. Jadi tim bahasa Mandarinnya apa? Tim bahasa Mandarinnya adalah Tuan Tui. Tuan Tui. Kalian bisa baca di sini ya. T itu dibaca dengan TH. Sedangkan D bacanya dengan T. Jadi Tuan Tui. Nah, kalau untuk kanjinya sendiri kalian bisa dilihat di sini ya. Kanjinya yang pertama ini ada kotak, di mana kalian tuh bisa kayak ingat, oh tim nih, tim itu tuh merupakan suatu kotak ya, di mana orang itu dalam suatu kelompok. Jadi ada kotak kayak kanjinya di sini. Dan yang kedua, kalian bisa lihat di sini ada clue-nya juga. Clue-nya adalah ren. Kalian bisa lihat sini ya, ren. Nah, ren itu adalah artinya orang.
Jadi kanji kedua ini dengan ada ren-nya, jadi kalian bisa kayak menebak gitu ya kalau oh ada orang di dalam kotak. Nah, jadi kita bisa melihat kanji ini artinya adalah tim gitu. Lumayan mudah ya untuk diingat. Nah, kita langsung aja nih masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya cara pemakaiannya adalah seperti ini. 我们是一个团队。我们是一个团队。Gitu. Artinya apa, ada yang bisa nebak? Kalau ada yang bisa nebak ini, pinter banget. Nah, 我们 itu adalah kami. 是一个 adalah, 团队 itu adalah tim. Jadi kami adalah tim. Kami adalah tim. Gitu pemakaiannya. Lumayan mudah, bisa paham ya? Oke, nah ini dengan cowok yang lumayan tampan lagi di sini ya. Nah, ketika ada tim, tentu aja biasanya ya di dalam tim itu pasti ada mentornya, benar nggak? Mentornya itu adalah orang yang akan mengarahkan nih tim itu untuk mencapai tujuan atau goalnya. Nah, di sini mentor itu apa sih Mandarinnya Laoshi? Nah, mentor itu Mandarinnya adalah Daoshi, Daoshi, gitu. Shi-nya ini, kalian bisa lihat ini adalah sama persis sama huruf kanji untuk menyebutkan Laoshi, Laoshi sama persis. Jadi ketika kalian menemukan SH ini, shi dengan nada satu, dan kanji seperti ini, kalian udah bisa kira-kira mendebak nih, oh ini pasti merujuk kepada seseorang nih, atau orang dengan kepintaran tertentu gitu. Jadi kalian tinggal cari tahu aja nih depannya tuh apa sih artinya gitu. Nah, tao shi, nah taunya itu sendiri kalau di sini artinya adalah navigasi ya, arah. Nah, jadi kalian bisa tahu di sini arah dan ada orang ya. Jadi di sini adalah artinya mentor. Gitu. Cara pakainya gimana sih Laoshi? Oke, kita langsung aja cus ke cara pakainya. Seperti ini. Boleh dibaca bareng-bareng ya. Han tao shi wo de dao shi. Han tao shi wo de dao shi. Gitu. Nah, jadi di sini artinya apa? Artinya adalah Han tao, Han ini nama ya, jangan jangan terkecoh atau apa sih Han itu Laoshi gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Mandarin yang seperti tadi Laoshi udah ngomong, kalau misalkan nama itu dipakai di depan dulu baru panggilannya. Jadi di sini sama. Han tao itu adalah mentor Han, shi itu adalah wote, wo itu saya, sedangkan kalau ditambah jadi wote adalah kepunyaan saya, dan tao shi itu mentor. Jadi mentor Han adalah mentor saya. Seperti itu teman-teman. Di sini bisa dipahami? Bisa dong ya. Laoshi yakin nih kalian semua nih, Kwanda Friends nih semuanya pinter-pinter banget dan bisa mengikuti, oke? Nah, oke nih. Lanjut aja dengan kosakata ketiga kita di hari ini. Kita udah ada timnya, kita juga udah ada mentornya. Yang dilakukan selanjutnya apa? Tentu aja diskusi ya. Nah, diskusi apa sih Mandarinnya? Diskusi itu Mandarinnya adalah taolun. Taolun gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kita langsung aja masuk ke dalam contoh penggunaannya dari taolun. 我们团队在讨论. 我们团队在讨论. Nah, artinya apa? Ada yang bisa nebak? 我们 itu kami. 团队 tadi apa kosakata pertama kita? Tim ya, betul ya. Yang masih ingat jempol banget. Jadi, 我们团队 itu adalah tim kami, 在 itu sedang, 讨论 diskusi. Jadi, tim kami sedang berdiskusi. Gitu. Jangan ganggu ya, tim kami sedang berdiskusi. Misalnya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang misalnya bingung ya, boleh banget kalian tanya. Langsung chat aja di Q&A yang ada di HP atau laptop kalian ya. Kalian nanti boleh tanya, nanti Laoshi akan menjawab di akhir setelah pelajaran ini selesai, oke? Oke, kita masuk ke kosakata kita yang keempat, yaitu kosakata kita terakhir juga ya untuk hari ini. Ini adalah presentasi. Jadi tadi udah ada tim, udah ada mentor juga, udah diskusi juga nih. Jadi setelah diskusi selesai, yang dilakuin adalah presentasi. Jadi untuk mengetahui ini hasilnya bagus atau enggak, nah kita harus presentasi, bener nggak sih? Presentasi itu Mandarinnya adalah pao, kau. Kalian bisa dilihat di sini ya. B dibacanya dengan P, sedangkan G dibacanya dengan K. Betul? Jadi pao, kau. Pao, kau. Gitu. Nah,
Pau, kau. Di sini kalian bisa lihat nih ya kanjinya. Jadi kalau misalnya dipisah nih secara satu-satu kanjinya pau dan kau. Pau itu sebenarnya artinya itu adalah melaporkan. Jadi melaporkan. Sedangkan kau di satu sisi itu artinya adalah memberitahu. Jadi melaporkan dan memberitahu digabungkan jadi presentasi. Benar gak? Oke. Nah, kalian juga bisa lihat nih, Lause kasih trik juga ya. Gimana cara bisa hafalin kanji. Tadi masih inget gak ya di yang pertama itu tim Tuhan itu kan ada rennya ya, yang seperti ini nih, ren itu adalah artinya orang. Nah ini juga nih dari Mandarin dasar ada juga kou yang gambar kotak itu artinya adalah mulut. Kou itu artinya mulut. Nah kalian bisa lihat ya di kau ini ya di bawah kanjinya ada kotak kou ada kotak. Jadi ketika kalian bisa lihat oh ada kanjinya ada kotaknya sendiri gitu, itu kemungkinan besar ya itu biasanya adalah sebuah perilaku atau tindakan yang menggunakan mulut gitu. Jadi kau presentasi itu kan menggunakan mulut ya. Jadi kalian bisa lihat kalau oke nih, oh ini menggunakan mulut nih, oke mungkin artinya adalah presentasi atau memberitahu gitu. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Paham ya? Jadi kita langsung masuk aja ke contoh penggunaannya gimana sih? Contoh penggunaannya seperti ini. Dalmi, cai, cuo, pao, kau. Dalmi, cai, cuo, pao, kau. Kebetulan nih nadanya semua nada 4 ya, teman-teman. Jadi ini kita kayak marah-marah ngomongnya. Oke, tapi jangan marah-marah beneran ya. Nah, Dalmi ini nama ya, nama perempuan yang tadi di film itu. Intermezzo sedikit. Artinya apa sih? Jadi Dalmi, cai itu sedang, cuo itu melakukan, dan pao kau itu tadi presentasi. Jadi Dalmi sedang melakukan presentasi. Seperti itu. Oke, jadi kosakata kita hari ini memang cukup 4 saja, tapi Lause berharap banget nih kalian nih bisa paham dengan apa yang Lause barusan kasih tahu, tips and triknya seperti apa, cara ngomong, cara menghafalkan. Nah, jadi Lause pengen banget nih ngetes kalian yang ada di rumah yang lagi dengerin Lause dari awal nih dengan cara latihan. Latihan cara baca gimana? Liansi, itu ya. Oke, kita masuk ke latihan hari ini. Kalian ada yang masih ingat nggak tadi? Jadi Lause pengen nih kalian lihat di sini nomor 1. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini tuh apa pasangannya ya? Kalau yang tahu nih, Lause pengen lihat nih ada nggak sih di chat-chat nih yang mungkin tahu, boleh di chat ya masing-masing ya. Nomor 1 tuh apa sih? Ada yang udah jawab nih, Xia nih. Xia udah jawab, Tao shi. Flavia juga udah jawab, Kay udah jawab, Emi udah jawab. Ada Ray bilangnya diskusi. Oh ini, coba kita lihat bener nggak ya jawabannya artinya adalah diskusi. Nah kita lihat di sini nomor 1, yang benar adalah Tao shi, bener banget. Ini pada pinter-pinter semua ya. Bener banget ya, di sini Tao shi artinya adalah mentor. Oke, Lause seneng banget nih kalian semua ya. Pada perhatiin Lause ternyata dari awal. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Jadi Lause udah kasih tipsnya juga nih. Ada kotak, terus ada lambang apa nih? Ada lambang orang yang di samping ini apa nih? Lause pengen lihat ada yang tahu lagi nggak? Yang kedua nih. Yang kedua boleh nih diketik di chat nih, Lause lagi lihat nih, udah ada yang jawab nih. Xia lagi udah jawab, Emi juga udah jawab. Oke, menarik ya. Oke, kita langsung aja kalian lihat ke jawabannya. Bener nggak sih ini jawaban dari kalian? Tara, bener banget ya. Jadi yang kedua itu adalah Tuan Tui, yang artinya adalah tim di sini. Bener banget nih teman-teman. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga tadi Lause juga ada kasih tips nih tentang kanji yang ini nih. Ada kotaknya nih teman-teman. Kayaknya kalian udah pada tahu juga lah ya nggak sih? Oke, kita langsung aja kasih tahu jawabannya yang ketiga. Adalah pao, kau. Yang artinya adalah presentasi. Bener banget, oke. Lause juga lihat di sini ya udah pada kayaknya udah pada jawab-jawab. Terus ada yang sampai bahkan udah jawab yang di keempat ya. Kayaknya udah ada yang jawab semuanya langsung bener ya.
Bener banget. Jadi kalau yang nomor 4 ini kita udah tahu lah ya, karena jawabannya tinggal 1 nih teman-teman. Nah, gitu. Jadi keempat jawabannya adalah kaulun. Kaulun yang artinya adalah diskusi gitu. Nah, jadi sampai sini ya, kita lihat lagi ada lagi nggak sih materi kita? Tara. Nah, jadi materi hari ini sampai sini aja. Nah, Lause nih berharap banget nih kalian bisa paham ya apa yang Lause barusan sampaikan dari pemanasan yang tadi nih dari nada, ada 4 nada, juga dari konsonan-konsonannya, cara bacanya seperti apa, dan juga tadi dari 4 kosakata yang kita ambil dari startup, seperti itu. Kak Disa, thank you banget udah join di Konda Live Class hari ini. Konda Friends, thank you banget udah join live class-nya. Sampai ketemu lagi di live class berikutnya. Bye-bye.